刻缺少护甲。而我们一旦稍有高度戒备了。咱上去了。第一层。 Halo kalian semua, selamat datang di channel singkat padat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari serial Donghua Swelestar episode 111. Yang dimana pada cerita sebelumnya, Lo Feng bersama rombongannya telah memasuki wilayah dari dunia petir untuk mengikuti ujian tentara bayaran. Dan pada ujian pertama tersebut mereka memburu monster badak bertanduk besi. Dan pada ujian pertama ini mereka bisa melakukannya dengan mudah karena adanya kelompok dari Istana Naga Hitam yang tanpa sengaja membantu mereka. Yang dimana kelompok Istana Naga Hitam itu berhasil mengalahkan para monster badak bertanduk besi dengan sangat mudah. Dan kelompoknya Lo Feng hanya perlu mengambil semua tanduk badak tersebut. Namun setelah mereka mendapatkan tanduk badak itu, mereka malah berhadapan dengan kelompok musuh yang disebut dengan kelompok Nakamon. Kelompok Nakamon sendiri berniat untuk mengambil harta miliknya Lo Feng. Dan kemarin terjadilah pertarungan antara kelompok Lo Feng melawan kelompoknya Nakamon. Sampai pada akhirnya dalam pertarungan itu kelompoknya Lo Feng bisa mengalahkan kelompok Nakamon dengan senjata tembaga hibrida milik Lo Feng yang dikendalikan oleh Augu. Dan kelompok Lo Feng pun melanjutkan perjalanan mereka sampai pada akhirnya mereka melewati lapangan yang luas. Yang sangat disayangkan di tempat tersebut mereka malah berhadapan dengan monster guntur dari dunia guntur ini. Yang dimana monster guntur ini sangatlah kuat sampai membuat Lesson terluka sangat parah, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Dan langsung saja kita masuk ke cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan waktu kejadian dari Lesson yang terkena serangan dari monster guntur. Serangan dari monster guntur itu membuat kondisi Lesson menjadi sangat terluka parah. Babata menjelaskan kepada mereka semua kalau monster guntur itu disebut dengan elang guntur. Dan elang guntur ini memiliki kekuatan yang unik yang dimana elang guntur memiliki kekuatan guntur dari dunia guntur ini. Yang merupakan kekuatan paling mematikan dari dunia guntur ini. Jadinya Babata memperingatkan kepada mereka semua untuk bisa semaksimal mungkin tidak terkena serangan guntur dari elang guntur. Lo Feng meminta kepada Augu untuk membawa Lesson pergi ke tempat yang aman. Sedangkan Lo Feng dan lainnya akan bertarung melawan monster elang guntur tersebut. Pertarungan Lo Feng melawan monster elang guntur pun dimulai. Dengan di sini mereka menggunakan serangan mereka untuk mengejar monster elang guntur. Tetapi karena pergerakan dari monster elang guntur yang sangat cepat dan juga lincah, membuat serangan mereka sulit sekali untuk bisa mengenai monster guntur. Dan juga karena di sini monster elang guntur merupakan monster terbang, membuat monster elang itu bisa terbang sesuka hatinya dan menyerang secara tiba-tiba. Hal ini pun membuat kelompoknya Lo Feng pun merasa kesulitan untuk bisa membaca pergerakan dari monster elang guntur. Namun di saat itu monster elang guntur menggunakan serangan sambaran petirnya, yang dimana serangan sambaran petir itu mengenai Lo Feng dan juga Hong. Namun untungnya di sini mereka berdua menggunakan armor dari rotan Ravenclaw, membuat mereka berdua tidak terlalu terkena dampak dari sambaran petir itu. Berbeda dengan Lesson sebelumnya yang tidak memiliki armor rotan Ravenclaw, membuat armornya Lesson mudah sekali untuk bisa ditembus. Namun sayangnya di sini Tianhe juga tidak memiliki armor rotan Ravenclaw, membuat serangan dari monster itu pun juga terkena langsung kepada tubuhnya Tianhe. Yang untungnya karena Tianhe telah berada di peringkat bintang 9, serangan itu tidak terlalu melukai Tianhe. Lo Feng bersama pemimpin Hong menggunakan rotan Ravenclaw mereka untuk mengikat monster elang guntur dan lalu menyuruh kepada Tianhe untuk maju menyerang monster elang guntur. Di saat yang bersamaan juga Lo Feng dan juga Hong mengeluarkan serangan mereka, yang dimana Lo Feng menggunakan senjata dari Heaven Forbidden Shuttle yang dirubah menjadi bor, sedangkan Hong menggunakan serangan domainnya. Mereka bertiga menyerang secara bersamaan dari arah yang berbeda, tetapi sayangnya monster itu justru membuat sebuah ledakan petir yang sangat dahsyat, membuat
membuat mereka semua malah terpental dari monster elang guntur. 铁男鹤缺少护甲， Monster elang guntur menambahkan serangannya ke arah rombongannya Lo Feng dengan serangan maju ke depan menggunakan sambaran petir lagi. Untungnya di saat itu Ogu menggunakan kekuatan mentalnya untuk membuat monster itu tidak tersadarkan diri. Lo Feng bersama lainnya melihat kesempatan ini dan mereka pun dengan segera maju melawan monster elang guntur. Akhirnya mereka pun bisa membuat monster elang guntur mengalami luka. Tetapi sayangnya mereka hanya bisa memberikan luka goresan kepada monster elang guntur, yang dimana luka goresan sama sekali tidak berefek besar kepada monster elang guntur yang dapat bangkit dan bisa melanjutkan lagi pertempurannya. Babata menjelaskan kepada mereka kalau monster elang guntur merupakan monster dari penguasa langit yang bisa dibilang juga puncak rantai makanan dari dunia guntur ini. Kecerdasan dari monster elang ini sangatlah tinggi karena ia yang sering berburu monster-monster yang kuat. Jadinya terbilang sangat sulit sekali untuk mereka bisa mengalahkan monster elang guntur ini. Lo Feng bertanya kepada Ogu apakah Ogu sebelumnya telah menggunakan kekuatan mental kepada monster itu. Ogu membenarkan hal tersebut, tetapi Ogu sepertinya tidak bisa menggunakan cara yang sama lagi. Karena kebetulan monster elang guntur tadi tidak berfokus membuat Ogu bisa menggunakan teknik mentalnya. Tetapi karena sebelumnya Ogu telah menggunakan teknik mentalnya, kemungkinan monster elang guntur ini telah menyadari tentang kekuatannya Ogu. Dan sekarang kemungkinan monster elang guntur telah bersiap-siap untuk menghadapi teknik mentalnya Ogu. Karena sekarang tampak monster elang guntur yang tidak buas seperti sebelumnya dan sekarang tampak sedang bertarung secara hati-hati melawan mereka. Artinya monster elang guntur ini sedang membuat rencana. Untuk sekarang Lo Feng tidak yakin kalau mereka bisa mengalahkan monster elang guntur ini. Jadinya Lo Feng mengajak kepada mereka semua untuk pergi meninggalkan monster elang guntur. Mereka pun terbang dengan kecepatan tinggi dan di saat itu mereka melihat adanya sebuah gua kosong. Lo Feng pun dengan segera menyuruh kepada mereka semua untuk pergi ke gua itu. 而我们一旦稍有高度戒备了。在山去了。 Yang untungnya mereka dengan selamat bisa memasuki gua itu dan mereka pun untuk sementara bisa selamat dari serangan monster elang guntur. Lo Feng memberikan cairan kehidupan kepada Lei Shen untuk menyembuhkan lukanya Lei Shen. Dengan menggunakan cairan kehidupan maka lukanya Lei Shen akan bisa pulih dengan cepat. Setelah itu pun Lo Feng mengatakan kepada mereka semua untuk berjaga-jaga. Karena Lo Feng sekarang telah memiliki rencana untuk bisa mengalahkan monster guntur elang ini. Tetapi Lo Feng membutuhkan waktu sendiri untuk berlatih di dunia maya. Hong yang mendengar itu setuju dengan rencananya Lo Feng. Hong memperbolehkan kepada Lo Feng untuk berlatih di dunia maya. Setelah itu pun Lo Feng berlatih di dalam sana dengan ditemani Babata. Babata bertanya kepada Lo Feng latihan apa yang sedang Lo Feng lakukan. Lo Feng menjawab kalau ia sedang berlatih teknik sosial. Bagi kalian yang nggak tahu apa itu teknik sosial, yang dimana teknik sosial ini merupakan teknik dari bab kedua dari Pagoda Void. Bisa dibilang merupakan tingkatan kedua dari serangan Pagoda Void yang merupakan peninggalan teknik dari Tuan Huyanbo. Sekarang Lo Feng berniat untuk mempelajari teknik ini. Dengan serangan dari teknik sosial ini disebut dengan serangan pulse sosial. Babata yang mendengar itu pun merasa cukup kagum kepada Lo Feng karena Lo Feng ternyata telah menyelesaikan bab pertama. Dan Babata yakin jika bab kedua dari teknik sosial ini akan bisa membantu mereka melewati dari monster elang guntur tersebut. Dan lalu Babata pun memberikan lapangan pelatihan kepada Lo Feng untuk berlatih di dalam sana. Babata juga sedikit menjelaskan mengenai teknik sosial, yang dimana teknik sosial merupakan teknik dari penyerangan jiwa yang dapat membuat pihak musuh berada di kondisi kekosongan. Bisa dibilang juga musuh akan kehilangan kesadarannya dalam beberapa waktu. Dan dalam kesempatan tersebutlah maka mereka bisa menggunakan serangan fisik kepada target mereka. Bisa membuat targetnya pun tewas karena tidak bisa melawan. Lalu Lo Feng bertanya kepada Babata bagaimana dengan keluarga Nolashan sekarang. Berapa lama waktu lagi bagi keluarga Nolashan untuk tiba di planet bumi? Babata memberitahu kalau para pasukan keluarga Nolashan masih membutuhkan waktu kisaran 2 tahun lagi. Mereka masih memiliki banyak waktu untuk bisa menghadapi keluarga Nolashan. Lo Feng yang mendengar itu pun cukup merasa lega karena ia bisa mempersiapkan diri untuk meningkatkan kekuatan dari monster tanduk emas agar bisa naik ke ranah universe. Sedangkan
pada rombongan pasukan Nolan, terlihat sekarang pasukan Nolan adanya seseorang bernama Meg Carroll. Ia bertanya kepada Buluwo apa yang mereka incar dari planet bumi ini. Buluwo menjawab kalau mereka mengincar pesawat automaton yang berada di planet bumi dan juga harta-harta berharga lainnya. Dan di sini mereka hanya akan berhadapan dengan seseorang bernama Lo Feng yang merupakan pemimpin dari planet bumi. Meg Carroll yang mendengar itu menganggap enteng Lo Feng dan ia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Buluwo dan ia berniat untuk melanjutkan latihannya di dalam dunia maya. Berpindah kepada kelompoknya Lo Feng sekarang, kelompoknya Lo Feng sekarang telah siap untuk berhadapan melawan Elang Guntur lagi. Yang kali ini Lo Feng telah menguasai teknik barunya. Lo Feng mengajak kepada Ogu dan juga Tianhe untuk melawan monster Elang Guntur itu, yang dimana di sini Lo Feng menggunakan teknik barunya disebut dengan sosil ataupun jiwa penyegel, membuat Elang Guntur itu pun tidak tersadarkan diri. Dan waktu Elang Guntur tidak tersadarkan diri, Ogu dan juga Tianhe mengambil peran, yaitu dengan mereka berdua menghajar Elang Guntur itu dengan Ogu menggunakan senjata tembaga hibrida, sedangkan Tianhe menggunakan pedangnya. 第一层，国出手！ Membuat Elang Guntur itu pun akhirnya meninggoy, dan setelah itu pun kelompoknya Lo Feng melanjutkan kembali petualangan mereka. Setelah mereka melanjutkan perjalanan, singkat cerita mereka pun telah sampai di Gunung Angin, yang dimana lokasi ini merupakan lokasi terakhir dari ujian mereka. Karena di sini mereka akan mengincar sebuah batu yang disebut dengan batu angin. Tetapi dalam perjalanan mereka melewati lembah ini, mereka merasakan jika tiupan angin dari tempat ini sangatlah dahsyat, bahkan lebih dahsyat daripada di planet bumi. Jika orang biasa memasuki wilayah ini, maka tubuh dari orang tersebut sudah dipastikan akan tersobek-sobek oleh pusaran angin. Namun Babata memperingatkan kepada mereka semua kalau masalah utama dalam tempat ini bukanlah anginnya, tetapi para peserta yang juga mengikuti ujian ini. Karena sekarang setiap peserta dari para organisasi besar juga telah berada di tempat ini juga. Jika mereka bertemu dengan para organisasi itu, maka akan terjadi pertarungan yang akan membuat kondisi mereka tidak diuntungkan karena kebanyakan pasukan di sini berada di ranah dari bintang 9. Babata menyarankan kepada mereka untuk mengusahakan menghindari pertarungan ini. Terlebih lagi kepada kelompok organisasi Gunung Naga Hitam seperti wanita sebelumnya, yaitu Ratu ke-10. Namun di saat itu mereka melihat adanya seseorang yang memakai armor emas seperti wanita sebelumnya yang pernah mereka lihat. Mereka khawatir jika para pasukan tersebut berasal dari organisasi Gunung Naga Hitam. Dan tidak jauh dari sana juga terlihat adanya seseorang yang ternyata merupakan pemimpin dari pasukan berbaju emas itu. Yang tak disangka mereka telah menyadari keberadaannya Lo Feng. 这是黄武团的。对。 Melihat hal ini pun Lo Feng dengan segera mengajak kepada kelompoknya untuk segera mundur. Lo Feng menggunakan alat pelacak dan ia melihat adanya sebuah gua yang cukup lebar. Lo Feng pun mengajak ke kelompoknya untuk pergi ke dalam gua tersebut. Sedangkan di lain sisi ternyata Ming Yue juga mengawasi ujian dari tentara bayaran. Ming Yue melihat setiap data para peserta yang mengikuti ujian ini dan di sini Ming Yue merasa khawatir kepada kelompoknya Lo Feng. Karena kelompoknya Lo Feng akan berhadapan dengan para organisasi besar. Apalagi di sini Lo Feng tidak ikut organisasi apapun, jadi kemungkinan Lo Feng dan juga kelompoknya akan menjadi target yang sangat empuk bagi para pihak musuh. Ming Yue sangat penasaran bagaimana Lo Feng akan bisa menghadapi situasi ini. Kembali kepada Lo Feng, tampak Lo Feng sekarang bersama para anggotanya sedang membicarakan bagaimana mereka melewati organisasi yang sedang menyebar. Hong dan juga Lei Sen menyarankan kepada Lo Feng untuk mereka bergabung juga bersama organisasi besar agar mereka bisa mendapatkan perlindungan dari organisasi besar tersebut. Jika tidak, maka mereka bisa menjadi target yang empuk. Lo Feng setuju dengan hal itu, tetapi mereka juga bingung harus bergabung bersama organisasi apa. Lei Sen menyarankan kepada mereka untuk bergabung bersama organisasi Naga Utara. Karena di organisasi Naga Utara, Gaia dan juga Hook berada di organisasi tersebut. Jadi lebih mudah jika mereka bergabung bersama organisasi Naga Utara.
Tidak lama kemudian Lo Feng bersama kelompoknya telah menemukan tempat yang aman, dan di sini juga mereka telah menghubungi Hook dan juga Gaia untuk bekerja sama. Di sini Hook dan juga Gaia menyarankan kepada kelompoknya Lo Feng untuk menggunakan cara menunggu tiupan angin, karena dengan mereka menunggu tiupan angin merupakan cara teraman bagi mereka untuk bisa mengumpulkan batu angin. Jadi di sini mereka bisa dibilang akan menunggu batu angin itu datang ke tempat mereka, karena jika mereka mencoba untuk merebut batu angin itu, maka mereka akan berhadapan dengan orang-orang kuat sebelumnya. Dan jika mereka mencoba untuk memasuki tempat inti dari dunia guntur ini, mereka malah akan terkena sambaran guntur dari dunia guntur, yang bisa dibilang sangatlah berbahaya. Jadi cara terbaik dan juga paling aman adalah dengan mereka yang menunggu batu angin itu jatuh ke tempat mereka. Lo Feng yang mendengar ini pun tampaknya setuju dengan rencana ini, karena memang sudah tidak ada rencana lain yang bisa mereka gunakan. 此计可行。 一同搜集蜂角矿石。 除了避开其他冒险者， Tetapi sayangnya setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Swellstar episode 111 bersambung. Dan berikut sedikit preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Yang dimana pada episode selanjutnya kita diperlihatkan kalau kekacauan masih akan terjadi. Yang dimana di sini kelompoknya Lo Feng bertarung melawan kelompok memakai zirah emas yang kemungkinan berasal dari istana Gunung Naga Hitam. Karena pakaiannya ini sama seperti wanita sebelumnya yang juga memakai pakaian emas. Dan juga di sini kita juga diperlihatkan sedikit yang kayaknya merupakan wanita ratu itu. Tetapi wajahnya nggak diperlihatkan, jadi Mimin juga nggak tahu siapa dia. Pertarungan itu juga tampak membuat kekacauan yang cukup besar sampai membuat para peserta lainnya juga ikut dalam pertempuran tersebut, yang dimana pertempuran ini merupakan pertempuran untuk menyelamatkan rombongan Gaia dan juga rombongan Hook yang telah berada di kepungan mereka. Jadi bisa dibilang rombongan Lo Feng di sini berusaha untuk menyelamatkan rombongan Gaia dan juga Hook. Tetapi dalam pertempuran itu tiba-tiba saja adanya sebuah bencana besar, yang dimana bencana ini sendiri merupakan sebuah bencana lubang hitam, yaitu sebuah bencana yang membuka pintu rahasia dari dunia petir ini. Karena dunia petir ini memiliki dua dunia, dan dunia kedua ini merupakan dunia dari penyimpanan tempat harta karun dari pemilik dunia petir ini. Bisa dibilang di sana memiliki banyak sekali harta karun, dan juga kita diperlihatkan dengan Ming Yue yang mengawasi ujian tentara bayaran itu. Dan di sini Ming Yue juga tampak tertarik dengan lubang hitam yang baru saja terbuka, karena harta itu merupakan harta milik dari Tuan Sektor. Dan hanya itu saja preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 铁男和缺少护甲。 一旦稍有高度戒备了。